Fauzia Tiasuma dalam kurung RRT. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, kami meminta salinan ijazah saudara Joko Widodo berikut daftar 709 ya, yang mereka sebut dokumen garis miring surat yang disampaikan pada acara tersebut. Perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, pemohon informasi kuasa hukum Bala RRT Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SH MBA, dan kemudian juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, penasihat hukum Al-Katiri yang akan menyampaikan hal-hal yang merupakan tambahan, dan nanti saya akan memperlihatkan daftar dari UGM-nya yang dihitamkan semua, alias bahwa dokumen itu tidak diberikan kepada kita. Oke, ini yang saya mau bacakan ya. Suratnya tertanggal 2 Februari 2026. Kepada yang terhormat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, atau kita biasa menyingkatnya PPID ya, Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya Jakarta. Dengan hormat, kami kuasa hukum yang tergabung dalam tim hukum Barisan Pembela Roy Suryo Rismon Sianipar T. Fauzia Tiasuma dalam kurung Bala RRT yang beralamat di Golden Centrum dan seterusnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2026 terlampir yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SH MBA, kami serahkan pada satu orang untuk berkorespondensi, tetapi ini atas nama Bala RRT. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Roy Suryo Rismon Sianipar T. Fauzia Tiasuma dalam kurung RRT. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, kami meminta salinan ijazah saudara Joko Widodo berikut daftar 709 ya, yang mereka sebut dokumen garis miring surat yang disampaikan pada acara tersebut. Berikut daftar 505 item barang bukti sebagaimana disebutkan dalam surat tanda terima Polda Metro Jaya dari Unitas Gajah Mada yang tanggal 21 Juli 2025 yang juga disampaikan pada kami dari PPUD Unitas Gajah Mada terlampir. Jadi kami meminta data dari PPID dari Unitas Gajah Mada, dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya, dan itu salah satu bagian dari 709 itu. Bahwa permohonan ini kami buat guna kepentingan perlindungan hak-hak hukum klien kami yang telah ditersangkakan sehubungan perkara ijazah saudara Joko Widodo. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon dengan hormat PPID Polda Metro Jaya dapat memberikan dokumen-dokumen yang kami minta tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, pemohon informasi kuasa hukum Bala RRT Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SH MBA, dan kemudian juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Komisi 3 DPR RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Kapolri, Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, dan Arsip. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan Komisi Informasi Pusat kalau seandainya PPID Polda Metro Jaya tidak tunduk. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ya. Jadi kalau dikecualikan, ditutup misalnya, itu boleh. Tetapi kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justified untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan yang menyebabkan Roy Rismon Tiva ini kemudian ditersangkakan. Itu pengantar dari saya, dan saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara Abdullah Al-Katiri untuk menyampaikan hal-hal lain yang belum saya sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah dibacakan bahwa 709 dokumen atau surat yang dikatakan oleh Bang Refli tadi, itu adalah kami dapatkan dari gelar perkara. Gelar perkara pada saat itu khusus yang disampaikan bahwa ada barang bukti 709. Ya kan? Dan juga kita juga sudah mendapatkan langsung dari PPID UGM, yaitu berita acara penerimaan dokumen yang mana 505 ini bisa dikatakan semua dihitamkan. Padahal ada konsekuensi ya, kalau dihitamkan itu harus melalui uji konsekuensi. Jadi tidak sebegitu aja. Apakah ini dalam penghitaman ini sudah diuji konsekuensi apa belum? Nah, karena itu sudah disampaikan ke penyidik
Polda Metro Jaya Nih, ini, saya sambil buka lembarannya ya. boleh. Nih, silakan teruskan. Iya, ya coba lihat ini, dihitamkan semua. Nah, karena dihitamkan, kami tidak tahu, apalagi status kami sebagai tersangka, yang mana kan tersangka ini berhak mengetahui bukti-bukti apa yang dipunyai. Dan kami tidak yakin bahwa 709 dan sampai 505 itu adalah benar-benar bukti dari perbuatan pidana. Yang dimaksud barang bukti itu adalah barang bukti yang berhubungan langsung dengan perbuatan pidana. Bukan cuma barang-barangnya orang dikumpulin dan sebagainya. Oleh sebab itu, karena kami penasaran, kami juga ajukan ke PPID, yaitu daftar, kami minta daftar loh. Daftar 709 yang dari gelar perkara, dan 505 itu yang langsung dari UGM yang ditembuskan pada kami. Tuh, hitam semua ya. Hah? Ya itu, terus. Ya, semuanya dihitamkan. 505. Ya, ini. 505. Ya. Nah, saya juga bingung apakah mereka itu disita. Apakah mereka mau barang-barangnya disita? Contohnya ijazah pembanding dan sebagainya. Kami tidak yakin. Apakah paham yang seharusnya disita itu adalah bukti yang langsung berhubungan dengan perbuatan itu. Salah satu contoh ya, kalau ada satu peristiwa keracunan, ada satu cingkir yang dibuat meracun orang sehingga terjadilah kematian seseorang, maka yang disita ini cingkir ini. Karena ini langsung berhubungan dengan perbuatan pidana itu. Bukan cingkir-cingkir orang yang ada di meja-meja itu yang disita. Jadi ini bukannya artinya hanya mengkoleksi barang bukti, tapi tidak paham bahwa barang bukti itu harus berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh sebab itu, kami yakin sesuai Undang-Undang KIP, maka kami ajukan ke PPID Polda Metro Jaya sini. Yang mana dalam 10 hari mereka harus menjawab. Jika tidak menjawab, biasanya ada toleransi 7 hari. Nah, jika tidak dijawab, maka kita akan ajukan ke atasan BPID. Dan itu dalam waktu 30 hari. Jika tetap tidak dijawab, terpaksa kami ajukan permohonan sengketa di KIP. Atau biasa permohonan, kalau orang awam bilang gugatan ya kan. Ke KIP. Karena KIP pasti mempertanyakan apakah yang dihitam-hitam ini memang sudah melalui uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu bukan katanya, tapi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Khususnya undang-undang KIP, yaitu Undang-Undang Nomor 14 2008. Itu saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kawan-kawan semua ya, biar tidak misleading. Sesungguhnya kasus ini adalah kasus yang menersangkakan Roy Rismond dan Tifa. Maka sesungguhnya kan yang harus dicari barang bukti dan kemudian jadi alat buktinya adalah apakah kemudian RRT, Roy Rismond Tifa itu betul-betul melakukan sebuah tindak pidana, dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan kepada mereka. Tindak pidana fitnah, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana ujaran kebencian, tindak pidana mengedit dokumen dan merusak dokumen publik, tindak pidana membuat dokumen yang tidak otentik menjadi otentik. Tetapi ini bukan sidang pembuktian ijazah sesungguhnya. Nah, kami khawatir jangan-jangan 709 itu nggak ada kaitannya dengan RRT, tetapi so-called ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Kalau itu masalahnya, ya harusnya dia datang ke CLS, Citizen Lawsuit, bawa semua bukti bahwa ijazah itu asli. Nah, ini kan aneh, mereka menunggu sidang pidana, tetapi sidang pembuktian yang sudah running, berjalan, tidak mereka ikuti. Padahal katanya kalau dipanggil pengadilan mereka akan datang. Nah, ini bentuk tidak konsekuennya Jokowi ya dalam membuktikan bahwa dia memang memiliki dokumen atau ijazah asli. Karena itu ya kami tetap meragukan bahwa dokumen asli yang katanya diperlihatkan ya pada tanggal 15 Desember 2025 itu ya dokumen yang menurut kami tetap dokumen palsu yang keyakinannya sampai 99,9%. Itu yang ingin kami tambahkan. Silakan yang lain kalau mau. Rekan Ramdan ke sini enggak apa-apa. Ada pertanyaan? Any question? Ini kan sudah berjalan 3 bulan ya? Ya. 3 bulan, 7 bulan. Ya. Terus kenapa baru sekarang
kepikiran buat meminta salinan barang bukti? Begini, bukan setelah jadi tersangka, jangan lupa baru Desember 709 itu di-reveal kan? Baru diberitahukan bahwa ada 700 dokumen yang dijadikan barang bukti, 709. Dan itu baru kita ketahui pada tanggal 15 Desember 2025. Tentu di antara kita kan berproses ya. Kan kita banyak hal yang kita kerjakan. Tidak hanya mengirim surat kepada PPID ini. Dan juga kami bicara tentang konsekuensi menguntungkan atau tidak bagi klien kami. Dan akhirnya ya kami layangkan surat itu dengan menunjuk person in charge-nya Pak Al-Katiri begitu. Ada lagi? Saya Mau tambahkan. tambahkan, silakan. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan. Memang kami Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.